Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih? Semoga selalu sehat ya. Kembali ke pelajaran PKN. Kali ini kita sudah masuk di bab 1, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Seperti yang Ustazah sampaikan di awal pembelajaran, untuk peta konsepnya bab 1 ini, nanti kita akan mempelajari tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Kemudian, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dilanjutkan, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terakhir, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi nanti di bab ini kita akan menyesuaikan dengan step ini biar urut dan juga terstruktur. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Kemudian, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang terakhir, mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Kita awali dari arti Pancasila. Apa kalian tahu istilah Pancasila itu pertama kali muncul pada sidang apa? Ya, seperti pertanyaan yang kemarin kalian jawab, bahwasanya Pancasila itu muncul pertama kali ketika pidato Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945. Itu sebabnya kenapa 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan perlu diketahui juga 1 Juni itu baru lahir istilahnya saja. Untuk sila-silanya belum ya, karena masih dilanjutkan musyawarahnya oleh Panitia 9. Kemudian Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti panca 5, sedangkan sila adalah sandi atau asas atau dasar atau peraturan tingkah laku yang baik. Jadi secara bahasa, Pancasila berarti 5 dasar tingkah laku yang baik. Oke, semoga kalian sudah paham bagaimana sejarah istilah Pancasila, kemudian arti secara bahasanya. Selanjutnya kita masuk ke peta konsep yang pertama, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Baik, kita masuk ke kedudukan dan fungsi Pancasila yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Dasar berarti alas atau pondasi atau pangkal dari suatu ajaran dan aturan. Nah, ibarat sebuah bangunan dapat berdiri kokoh. Karena apa? Karena mempunyai pondasi yang kuat. Sama seperti bangunan, para pendiri bangsa kita telah menyadari pentingnya suatu dasar sebelum negara tersebut berdiri. Oleh karena itu, dalam sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahas dasar negara Indonesia. Adapun tokoh yang memberikan gagasan tentang dasar negara adalah Muhammad, kemudian Supomo, dan terakhir Insinyur Soekarno. Jadi dalam agenda sidang BPUPKI pertama mengkhususkan membahas dasar negara. Oke, kita ke makna Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya apa sih Pancasila itu sebagai dasar negara? Penjelasannya ada di bawah.
Pancasila sebagai dasar negara itu karena Pancasila berisi norma dasar yang fundamental dari sebuah negara. Kalau kalian hafal isinya Pancasila yang terdiri dari 5, ya, diantaranya ada ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan terakhir keadilan. Itu merupakan norma dasar yang penting, yang fundamental dari sebuah negara. Nah, norma tersebut bersifat tetap dan kedudukannya sangat istimewa, tidak dapat diubah atau diganti. Bisa dibayangkan kalau misalnya kalian merombak pondasi atau dasar, kira-kira hancur tidak sebuah bangunan? Jelas, karena yang dirombak adalah paling bawah. Nah, Pancasila dijadikan sebagai pijakan dan pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan negara serta pemerintahan. Jadi, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan negara dan juga pemerintahan. Di sini sudah jelas ya. Poin ketiga. Jadi kalau misalnya bertanya lagi kenapa? Nah, ada di poin Pancasila sebagai norma dan norma itu bersifat istimewa, tidak dapat diubah atau diganti. Oke, kita lanjutkan. Nah, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dinyatakan secara tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini dibacakan setiap hari Senin pada waktu upacara ya, yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai sila ke-5. Jadi jelas ada di alinea ke-4. Kemudian rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan seluruh warga negara. Maksudnya secara yuridis konstitusional itu secara hukum, jadi secara formal mengikat lembaga negara, lembaga masyarakat, dan seluruh warga negara. Artinya, jika pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut diubah, maka secara tidak langsung mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, ketika MPR melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar itu, yang dirubah atau diamandemen adalah pasal-pasalnya. Jadi tidak bisa pembukaannya. Jadi ibaratnya kalau orang mau merenovasi rumah, yang dibongkar bangunan rumahnya, bukan pondasinya. Kalau pondasi yang dirubah berarti membongkar seluruh bangunan. Gitu ya, ibarat sebuah negara kalau misalnya pondasi atau dasarnya yang dirubah ya negaranya juga berubah. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjut ke kedudukan dan fungsi Pancasila yang kedua, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang namanya orang hidup pasti punya pandangan atau arahan ya. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life memiliki makna. Pancasila dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam berbagai lingkungan kehidupan. Perilaku manusia Indonesia seharusnya didasarkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, yang digarisbawahi di sini adalah bangsa Indonesia. Jadi pakainya Pancasila. Kalau kita cukup dengan Islam, itu sudah terwakili semuanya, ya.
Kemudian sebagai pandangan hidup, maka Pancasila merupakan sekumpulan nilai sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Selain itu, Pancasila juga merupakan sumber etika, moral, dan budaya. Ini udah lengkap semua ya kalau kita menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Ya, kenapa Indonesia tidak memakai hukum Islam saja? Kenapa harus Pancasila? Nah, jawabannya karena memang mayoritasnya memang Islam, tapi tidak semuanya Muslim ya. Masyarakat Indonesia itu heterogen, jadi bermacam-macam. Itu sebabnya ketika mau disahkan dasar negaranya, sila pertama diganti menjadi lebih umum dari yang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena didasari tokoh dari timur ada yang menyampaikan keberatan karena sebagian besar masyarakat di sana beragama non-muslim. Begitu kita lanjut. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai berikut. Pertama, menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Perang antar suku kalau di sini tidak terjadi, alhamdulillah ya kalau misalnya terjadi. Dan menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. Kemudian, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu tercermin dalam perilaku masyarakat Indonesia. Maksudnya, perilaku masyarakat Indonesia ini tidak bisa ditemukan di negara lain karena memang khas. Karena Pancasila itu hanya ada di Indonesia. Misalnya apa? Gotong royong. Kemudian masyarakat Indonesia itu terkenal dengan keramah tamahannya, sopan santunnya, suka menyapa. Mungkin di luar negeri kita tidak bisa menemukan seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau masalah kepribadian, jadi Pancasila itu memang khasnya Indonesia banget. Karena negara lain tidak punya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang keempat, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Perjanjian luhur dimaksud adalah dari awal perumusan hingga pengesahan Pancasila adalah hasil kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Nah, wakil tersebut mewakili seluruh bangsa Indonesia. Sebagai suatu kesepakatan, karena sudah disepakati kemudian disahkan, nah itu dianggap sebuah perjanjian. Perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan maka harus diamalkan bersama dan serta dilestarikan. Kurang lebihnya begitu. Nanti masih ada
ke-5 dan ke-6, tapi untuk pertemuan kali ini cukup sampai nomor 4. Next time kita lanjutkan ke 5 dan ke-6.